Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di podcast Kawangatan Horror Story. Kita jumpa kembali di episode keempat, yang dimana sebelumnya kita libur cukup lama karena kesibukan masing-masing. Mohon dimaklumi. Oke, di episode keempat ini kita mendatangkan seorang bintang tamu bernama Mas Rohim. Mas Rohim yang memiliki pengalaman cerita mistisnya diganggu sosok yang kita kenal dengan nama Mbak Kun. Kalian udah tahu lah ya. Gimana cerita lengkapnya? Kita langsung tanya ke narasumbernya. Di sini ada Mas Rohim. Selamat malam Mas Rohim. Malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik mas. Ya. Lagi sibuk apa? Sibuk di rumah aja. Stay at home ya. Ya. Ya, jadi kita langsung mulai aja ya. Jadi awalnya gimana mas? Awal cerita saya ikut renovasi di gedung Kemenhub Proyek ya? Jakarta. Ya proyek maksudnya. Ya. Terus? Awalnya kita lagi bongkar barang bekas yang sudah tidak terpakai. Waktu itu kita lembur nyampe jam 1 malam. Tapi nggak sampai jam 1 malam itu udah mencekam suasananya. Itu berapa orang mas? Ada 3 orang, cuma yang 2 di dalam, saya di luar sendiri. 3 sama Mas Rohim sendiri. Ya. Ya, terus? Waktu itu kita kan lagi renovasi, saya di depan, yang lain di dalam. Saya sendiri. Oh, sendirian di mana? Di luar. Kan kerjaan ada 2 tempat, yang di dalam 1, yang di luar 1. Yang Mas Rohim bagian apanya? Saya bagian yang lagi beresin barang-barang yang nggak dipakai. Di luar sendirian. Ya. Terus? Nah waktu itu kan ada bekas-bekas mesin fotokopi. Nah posisi saya lagi naik tangga. Kalau nggak salah waktu itu saya lagi ngecat. Nah pas saya nengok ke belakang itu tahu-tahu udah ada si Mbak Kun itu. Dengan kaget saya langsung loncat dong dari tangga. Di belakang persis itu. Persis sekali. Lagi ngapain itu mas dia? Dia lagi duduk di mesin fotokopi yang bekas itu. Berarti sempat lihat mukanya dong? Dia menundukkan kepala. Jadi Jadi seketika saya lompat. Tapi waktu itu yang dirasa apa? Pasti merinding. Itu udah jelas. Iya. Waktu awalnya merinding, saya mencoba menoleh ke belakang, tahu-tahu udah ada Mbak Kun itu. Langsung lari apa gimana? Saya loncat dari tangga. Sekitar tinggi 2 meteran lah. Waduh, tinggi juga ya. Lumayan, kaki sampai berdarah. Aduh. Ketika itu dia tiba-tiba ngilang sendiri. Itu langsung manggil teman-temannya apa gimana? Enggak, saya duduk dulu di situ, tahu-tahu ada suara pas saya loncat, kan pasti suara kan, tangganya jatuh juga. Temen yang di dalam keluar semua. Posisi itu udah ngilang bakunya. Langsung nyamperin ke situ ya? Iya. Habis itu saya pulang dan saya nggak berani lagi ke situ. Soalnya dengar-dengar cerita memang di situ juga udah terlihat angker lah. Oh. Soalnya itu kan gedung udah pernah kebakaran. Juga gedung itu peninggalan Belanda. Pasti ya tahu lah. Jadi sosok-sosok nggak cuma Mbak Kun doang. Yang terjadi di situ, kata yang kerja di situ memang ada noni Belanda. Jadi gangguin. gedung itu emang terkenal angker ya di situ. Ya. Penjaga di situ, security juga katanya sering diikutin sama noni Belanda berbaju merah. Tapi security-nya sempat ngingetin apa enggak? Enggak pernah sih, security-nya mah taunya bodo amat lah kalau dia mah. Biar orang itu ngalamin sendiri kali.
Itu kejadiannya hari apa mas? Malam apa? Itu kalau nggak salah pas malam Jumat sih. Pas banget ya. Ya pas posisi itu pas kita lembur juga sih. Iya. Soalnya kita kerja kejar target. Soalnya kan kita kalau nggak kejar target ya nggak dapat uang lah. Iya. Waktu itu pas kepala yang kerja di situ memang pernah diikutin sama noni Belanda sampai masuk ke mobil. Oh ada cerita lain juga berarti? Iya, waktu pas saya udah terjadi pas ngeliat bakun itu, siangnya saya cerita sama yang orang kantornya di situ. Terus katanya pernah diikutin sampai masuk mobil. Itu Noninya juga masuk mobil, duduk di belakang mobil. di kantor itu juga kejadiannya? Waktu kejadian yang diikutin Noni, dia dari lantai 3 sampai turun sampai masuk mobil itu diikutin. Waduh, serem juga ya. Itu memang katanya yang noni Belanda itu emang jahil. Berarti yang paling sering menampakkan diri yang itu ya? Ya, yang paling sering itu kata orang kantor di situ memang noninya. Tapi pas momennya saya mbak Kunnya, kan dulu pernah kebakaran itu memakan korban banyak. Oh berarti itu gedung itu pernah kebakaran dulu? pernah. Sorry, kantor apa tadi? Kemenhub di Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat. Oke, buat teman-teman yang pengen cari tahu lokasinya bisa searching sendiri. Cluenya adalah kantor Kemenhub yang pernah kebakaran di Jakarta Pusat. Tahun berapa itu mas kebakarannya? Kalau kebakarannya saya kurang paham, memang dulu udah pernah dengar sih kalau Kemenhub pernah kebakaran. Oke, berarti silakan kalian cari sendiri kalau mau ekspedisi atau gimana, terserah. Berarti cuma itu aja mas ditampakin? Ya itu pengalaman saya cuma segitu sih. Yang ditampakin Mas Rohim doang berarti itu ya? Ya waktu itu pas posisi saya juga sendiri. Ya mungkin itu rezeki kita kali ya. Iya emang ada pepatah mengatakan seperti itu, tapi nggak tahu juga. Nah setelah diliatin Mbak Kun itu ada kejadian lain atau gimana? Waktu itu alhamdulillah pas kejadian itu terus selang siangnya saya kerjaan udah kelar sih. Berarti siangnya udah kelar? Siangnya udah kelar, jadi kalau kesana-sananya lagi mungkin orang lain mungkin. Iya benar. Tapi kalau saya posisinya memang pas lihat Mbak Kunnya, pas noninya saya nggak lihat. Memang katanya di situ sosok-sosok kayak gitu memang banyak sih katanya. Emang terkenal angker gedungnya ya. Betul. Baik. Oke, kurang lebih segitu dulu cerita dari kami di episode 4 ini. Semoga bisa diambil sisi baiknya. Terus terima kasih buat yang masih mendengarkan podcast ini dari episode pertama sampai hari ini. Mohon maaf kalau kita uploadnya emang sembarangan karena emang kesibukan masing-masing. Segitu dulu dari Kalimantan Horror Story di episode keempat ini. Jangan pernah dengerin cerita ini sendirian.